Bisa Ya, buka. kesempatannya begini, saya ada terlintas juga pasal sholat kan. Ya, Jadi tatkala macam tatkala orang yang sudah meninggalkan kan sudah yang meninggal kita yang mensolat solat jenazah. ya, Jadi perjalanan solat jenazah tuh ya, ya ya kan tidak ada rokok, tidak ada sujud, ya, itu kan ya. ya. Jadi Jadi hanya 4 kali takbir. ya betul. Ya, takbir yang pertama ternyata yang dibaca adalah Al-Fatihah. Apa itu Al-Fatihah? Dari atas, dari diri kita, ya. Dari titik pertama di dahi, begitu ya. Al-Fatihah ya. Ya Yang betul. kedua di Ya mata, betul itu ya. yang kedua. Oke, Al-Fatihah terbaca di wilayah itu. Ini kita berpikir ini ada jenazah ini. Siapa yang jenazah yang dimasuk ini, Ya Padi? Karena tiada ruku, tiada sujud. Hanya berdiri saja. ya Kemudian takbir yang kedua bersalawat kepada Nabi. Ya, ya siapa Nabi yang disalawatkan itu? Ya, kita mengerti ya. Dia yang beralas tuh ya tadi betul. dalam diri kita. Ya last. Kemudian yang takbir yang ketiga kita mendoakan orang yang meninggal supaya dirahmati, supaya diberkahi, supaya diluaskan kuburnya dan sebagainya. Takbir yang keempat kita doakan keluarga orang yang meninggal. Nah ini, itu tadi mulai dari Al-Fatihahnya, salawatnya Nabi, orang yang doa untuk orang yang meninggal, doa untuk orang yang keluarga yang meninggal, itu adalah diri kita sendiri. Jadi kenapa disebut sholat jenazah, salatnya orang mati? Karena orang mati itu tidak bisa ruku. Ruku itu artinya membangun hubungan silaturahmi dengan orang lain. Sujud itu artinya membangun hubungan dengan Tuhan. Belum minanas, belum minan. Ya, itu ruku. Ruku hablum minanas. Sujud itu hablum minallah, hubungan dengan Tuhan. Sedangkan berdiri itu ya itu tadi karena kezaliman dan kebodohan, itu yang pertama. Berdiri yang kedua itu karena kesombongan. Jadi sholat jenazah itu sholatnya ketika titik kita itu berada pada titik yang paling rendah sekali yang disebut dengan zalim dan bodoh. Di situ wilayah ruh itu tersalib. Roh itu terbunuh di dalam jasad. Jadi maknanya kita masa di titik yang terendah tuh di sanalah sholat jenazah Ya, salat jenazah mengarah yang kepada diri kita pada titik yang paling rendah. rendah ya. Ya, memang keadaannya hanya berdiri saja karena ya berdiri dalam keadaan ketidaktahuan, zalim dan bodoh. Jadi itu maksudnya adalah kita selalu merasa tahu. Kenapa merasa tahu? Karena ketidaktahuan. Itu berdiri dalam keadaan mati. Bisa diarahkan pikiran kita kepada wilayah titik terendah. Disitulah, Putus-putus Pak Ustaz. ya deh, mulai jaringan kurang bagus ini. Saya ulangi, salat jenazah itu adalah salatnya kita ketika jadi awal mulanya itu adalah ketika kita menerima amanah. Ya, ketika menerima amanah, maka jiwa tadi yang tadinya jiwa itu keserupaan dari ruh ya. Jiwa itu yang tadinya hidup masuk ke dalam jasad maka dikiaskanlah sebagai orang mati. Itulah yang disolati. Nah, lalu kemudian ketika dia bergerak sampai ke wilayah dada, halo Pak Haji dengar? Dihidupkan saja mikrofonnya Pak. Dengar Pak. Ya, Ya ya ketika sampai pada wilayah dada, wilayah jiwa, ya. itu yang disebut dengan sebutan nabi. Ya, sebutan nabi itu Nabi. ya kita paham ya kalau wilayah jiwa adalah wilayah Paham. nabi. Nah, di situ Kira yang Nabi. yang, yang, 'yang solati adalah Allah dengan malaikatnya. 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 'Yang solati ada
Ya, dengan malaikat. sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolat atas Nabi. Oh, Innallaha wa malaikatahu baik, baik. yusholluna 'alan nabi. Jadi hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang mendapatkan cahaya, bantu itu dia, jiwa itu, nabi itu, karena dia mau ditolong pada saat dia memasuki wilayah jiwa itu, wilayah kesombongan, itulah yang paling sulit untuk bisa keluar dari titiknya, untuk bisa masuk ke Ya, wilayah melalui leher dan masuk ke wilayah wajah. Itu berat sekali bagi dia. Karena sombong, karena berdiri yang kedua dalam saat mendirikan sholat. ya, Ya, berdiri yang kedua itu kesombongan. Kenapa sombong? Karena memang betul-betul nyata bahwa dia memang mampu, memang pintar, oh, memang kuat. Jadi wajar kalau dia ya, katakan saya kuat, saya mampu, saya menolong, saya memberi, saya memperbaiki, wah ya. pokoknya. Makanya ya ini yang harus ditolong ini, karena Allah dengan malaikatnya saja bersolat untuk dia. Ya, Ya, harapannya orang-orang yang beriman ya bantu bersalawat rakam kepadanya dengan sebenar-benar salawat dan salam. Wassalimu taslimah. Sallu saling alaihi taslim. wassalimu taslimah. Itulah keadaan aku, jiwa kita ketika sudah masuk di wilayah dada. Yang notabene ketika orang masuk ke situ, ya kebanyakan orang tidak menyadarinya. Ya, Di wilayah gunung, seandainya bukan Al-Quran, seandainya bukan ruh yang tolong dia ini, ya tidak bisa tertolong. ya, Karena dia merasa, dia melihat, bukan hanya merasa karena apa ya, karena ketidaktahuannya, tidak, memang karena dia tahu. Nah, disitulah Al-Quran turun. Seandainya Al-Quran ini turun menghantam gunung, turun kepada gunung, maka kamu akan melihatnya khasian, takut. baik. Al-Quran turun ke gunung. Nah, itulah yang terjadi pada wilayah Musa. Ya, jiwa kita itu diperankan oleh Musa. Sebelumnya itu dia tidak beriman. Dia selalu merasa kuat. Dia selalu merasa mampu. Itu ya, tanda kutip ini wilayah-wilayahnya Musa, wilayah berperang. Itu diri kita Ya, sendiri. Ya, disitulah memang dia tidak bisa melihat Tuhan. Dia tidak bisa melihat Tuhan ketika terjadi kebaikan. Dia tidak bisa lihat Tuhan. Yang dia lihat itu orang lain. Yang dia lihat itu seseorang. Yang dia lihat itu dirinya sendiri yang melakukan kebaikan. oh gitu. Ya, Nah, itu karena apa? Karena dia ada di gunung. Dia berlaku sombong. yang masa hebat. Merasa hebat karena gunung itu lebih tinggi daripada yang lain. Rasa lebih tinggi daripada yang lain. Kalau bukan Al-Quran yang jatuh ke situ, tidak bisa. Harus petunjuk dari Allah baru bisa. Ustaz. Nah, situlah Musa ketika ingin melihat Tuhan, ya dibilang Tuhan, ya perhatikan gunung itu. Perhatikan itu kesombonganmu, perhatikan itu gunung itu. Kalau janji Allah, seandainya cahaya Allah itu turun ke gunung, dia tetap pada tempatnya, ya, itu saja janjinya. Kalau dia tetap pada tempatnya, tidak bertambah itu kesombongan, ya pasti kau akan melihat Tuhan. Tetapi karena ya begitu cahaya Tuhan jatuh ke gunung dan gunungnya hancur, sebagaimana dikatakan tadi, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, kalau kamu melihat Al-Quran itu turun kepada gunung, kamu akan melihatnya hancur. Nah,
Ketika gunung hancur, maka kesombongannya Musa langsung habis. Nah, ketika kesombongan itu habis, disitulah dimulainya iman. Baru pertama beriman. Jadi yang sebelumnya itu iman pengakuan, yang mengaku beriman, sebenarnya tidak. Ya, cuma mengaku saja. Ya, mengaku-mengaku. Yang pertama karena ketidaktahuan, zalim dan bodoh. Yang kedua karena kesombongan. Kami ini orang beriman, yang lain kafir. Wah, kesombongan. Iya. Dan itu memang kenyataannya. Jadi bukan karena dia katakan dirinya beriman karena dia karang-karang. Tidak, faktanya memang begitu. Faktanya memang dia beriman. Yang lain itu tidak. Padahal itu kesombongan. itu nanti ada cahaya Al-Quran, kecuali cahaya Al-Quran tadi yang kita sebut tadi, ada makna-makna di dalam Al-Quran baru bisa mengenai seseorang, baru bisa hilang kesombongannya. Kalau tidak Pak Aje, biar kita sampaikan apa itu dia tidak bisa masuk. Gunung itu terlalu tinggi. Apalagi sudah ada gelar-gelar yang didapatkan, gelar-gelar keagamaan. Ada misalnya ustaz, ada misalnya kiai atau ulama, semua itu gunung-gunung itu, gunung-gunung penghalang itu semua. Penghalang iman. Ya,